Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fajriya Rahmadani Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan suatu materi tentang bank dan lembaga keuangan lainnya. Dalam materi ini, saya akan menjabarkan apa sih pengertian dari bank dan lembaga keuangan lainnya, serta saya juga akan memaparkan apa saja jenis-jenis dari bank dan lembaga keuangan lainnya tersebut. Untuk itu, yuk kita simak bareng-bareng. Yang pertama di sini ada bank. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai bankmat. Menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, di sini ada jenis bank menurut dengan fungsinya. Di sini ada tiga. Yang pertama adalah bank perkreditan rakyat. Yang kedua ada bank sentral, dan yang ketiga ada bank umum. Yang pertama, bank perkreditan rakyat atau BPR adalah suatu jenis bank yang melaksanakan kegiatan usahanya itu secara konvensional begitu, atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ada yang konvensional, ada yang syariah. Yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran gitu. Kegiatan BPR ini jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Hal ini dikarenakan bank BPR tersebut dia dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian seperti yang dilakukan pada jenis bank umum lainnya gitu. Kalau itu bank perkreditan rakyat. Nah, kemudian di sini ada yang namanya bank sentral. Apa itu bank sentral? Di Indonesia bank sentralnya adalah eh, Bank Indonesia gitu. Bank sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Fungsi dan peran bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan gitu. Nah, di Indonesia, fungsi dari bank sentral itu sendiri diselenggarakan oleh Bank Indonesia yang tadi saya katakan itu sebagai bank sentralnya dari bank-bank umum yang ada di Indonesia. Jadi sebagai pusatnya bank-bank umum yang ada di Indonesia itu adalah Bank Indonesia atau BI gitu. BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung ada dua aspek gitu ya, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan dari yang tadi disebutkan itu, BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Nah, yang ketiga, ini ada bank umum. Setelah tadi ada bank perkreditan rakyat, ada bank sentral, kemudian ada bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sama halnya dengan bank perkreditan rakyat, bank umum ada dua kegiatan usaha gitu. Ada bank konvensional dan ada yang prinsipnya syariah. Dalam kegiatan bank umum ini, dia memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang dalam kegiatan memberikan jasa ini
Sifat yang diberikan adalah umum gitu. Dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasionalnya dapat dilakukan di seluruh wilayah gitu. Jadi jangkauannya lebih banyak daripada bank-bank yang tadi. Bank umum juga sering sekali dibilang atau disebut dengan bank komersial. Setelah tadi ada dari pengertian bank dan jenis-jenis bank umum, mohon maaf, jenis-jenis bank. Nah, di sini ada lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah salah satu roda penggerak perekonomian negara Indonesia selain bank. Kehadirannya banyak membantu khalayak luas untuk mempermudah aktivitas perekonomian masyarakat. Lantaran fungsi dari lembaga keuangan non-bank ini sangat krusial dan banyak membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada salahnya jika kita mengenal lebih dalam terkait lembaga ini. Nah, setelah kita sudah tahu apa itu lembaga non-bank, nah jenis-jenis dari lembaga keuangan non-bank ini ada beberapa yang saya sebutkan dan masih banyak lagi yang lain, tapi saya hanya menyebutkan 7 jenis saja gitu. Yang pertama ada pegadaian, yang kedua ada koperasi simpan pinjam, kemudian yang ketiga ada pasar modal, ada pasar uang, yang kelima ada perusahaan modal ventura, ada asuransi, dan ada sewa guna. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu jenis lembaga keuangan non-bank yang mana ia berfungsi sebagai penyalur kredit kepada masyarakat banyak. Pegadaian adalah salah satu badan usaha milik negara atau BUMN sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan cara menggadaikan aset ataupun barang yang dimiliki. Contohnya, ketika kita sedang mepet, nggak ada uang, tapi kita cuma punya motor, misalkan barang berharga yang kita punya dan bernilai lumayan banyak itu hanya motor. Nah, kita bisa menggadaikan motor tersebut ke pegadaian, begitu. Kemudian di sini ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini memiliki dasar hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Jadi dia sudah diatur dalam undang-undang. Jadi lembaganya sah gitu karena sudah diatur dari undang-undang. Lembaga koperasi ini adalah suatu lembaga yang tugasnya itu mirip dengan bank. Dia menghimpun dana dari para anggota koperasi, lalu menyalurkannya ke anggotanya ataupun non-anggotanya. Namun bedanya koperasi dengan bank ini biasanya terlihat dari besaran bunganya gitu. Dan koperasi simpan pinjam ini cukup menguntungkan begitu karena pada akhir periodenya ia akan membagikan hasil dari selisih usaha yang didapatkan selama ini gitu, selama 1 tahun biasanya gitu. Nah, kemudian nomor 3 di sini ada yang namanya pasar modal. Apa itu pasar modal? Pasar modal adalah lembaga keuangan non-bank yang memiliki fungsi sebagai tempat jual beli surat berharga dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun atau terhitungnya jangka panjang ya. Kalau misalkan kurang dari 1 tahun itu termasuk ke jangka pendek begitu. Pasar modal ini adalah tempat yang sangat ideal untuk para pencari dana atau emiten untuk mendapatkan penanam modal atau investor. Nantinya para penanam modal ini dapat menanamkan modalnya dengan cara membeli saham atau obligasi perusahaan melalui pihak sekuritas tersebut yang mewadahi gitu. Nah, setelah tadi ada pasar modal, di lembaga keuangan non-bank juga terdapat yang namanya pasar uang gitu. Apa itu pasar uang? Seperti halnya dengan pasar modal yang tadi sudah dijelaskan gitu, pasar uang juga merupakan tempat yang ideal untuk mencari penanam modal atau investor.
aset yang diperjualbelikan dalam pasar uang meliputi surat berharga, surat pasar uang, atau SBPU, kemudian deposito, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Perbedaan antara pasar uang dengan pasar modal yaitu jangka waktu surat yang diperjualbelikan gitu. Pasar uang cenderung menjual surat berharga dalam jangka waktu pendek, seperti 1 tahun atau kurang dari itu. Nah, tadi kan kalau pasar modal itu dia dalam jangka panjang, artinya dia itu jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Nah, sedangkan pasar uang ini dia menjualnya dalam jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Nah, yang kelima di sini ada perusahaan modal Ventura. Dilansir dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, gitu. Perusahaan modal Ventura dapat diartikan sebagai perusahaan yang di mana ia mendanai suatu usaha atau perusahaan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Adapun bentuk kegiatan dari perusahaan modal Ventura ini biasanya berupa kesepakatan dalam pembagian hasil, saham, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi memiliki peran sebagai pelindung apabila terjadi hal yang berisiko, yaitu perusahaan asuransi. Nah, terus perusahaan jenis ini memiliki banyak sekali gitu. Memiliki jenisnya bermacam-macam, antara lain ada asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi kendaraan, kemudian ada asuransi jiwa, asuransi perjalanan, dan pada saat ini sekarang ada yang namanya asuransi properti dan kepemilikan rumah. Nah, cara perusahaan ini bekerja yaitu dengan cara menghimpun dana melalui premi yang dibayarkan oleh nasabah secara rutin dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian yang dibuat antara nasabah dengan perusahaan sesuai dengan polis asuransi yang sudah berlaku dan sudah ditentukan gitu. Nah, yang terakhir sekarang di sini ada perusahaan sewa guna atau leasing. Mungkin teman-teman sudah nggak asing dengan istilah leasing gitu. Leasing adalah lembaga keuangan bank yang mana perusahaan ini berperan sebagai layanan pembiayaan berbasis kontrak. Biasanya juga digabungkan dengan pembelian secara kredit, menyasar individu maupun perusahaan dengan pembiayaan yang disertai agunan. Baik, cukup sekian presentasi atau pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak sekali kata-kata atau materi yang kurang dalam penyampaiannya, dan semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.